Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kelas e-commerce setelah kemarin kita, baru saja menyelesaikan ujian tengah semester. Jadi, materi selanjutnya akan ada pemasaran dalam e-commerce. Nah, apa aja yang akan dibahas di pemasaran dalam e-commerce ini, yaitu deskripsi umum pemasaran dalam e-commerce, identifikasi pengguna internet, konsep dasar perilaku konsumen, pengambilan keputusan dalam pembelian, dan yang terakhir adalah teknologi pendukung pemasaran dan pembelian online. Nah, yang pertama pemasaran dalam e-commerce. Pemasaran itu kan, apa ya, bagaimana cara kita mem-branding produk yang mau kita jual kepada calon pembeli ataupun orang-orang yang sudah pernah beli di kita. Nah, untuk di e-commerce sendiri, e-commerce marketing merupakan praktek penggunaan promosi untuk meningkatkan traffic ke dalam toko online dengan mengkonversi traffic tersebut menjadi transaksi pembelian oleh konsumen dan menjaga mereka untuk tetap kembali ke toko Anda jika ingin membeli produk yang sebelumnya sudah pernah mereka beli. Nah, selanjutnya kita harus bisa mengidentifikasi pengguna internet. Nah, dalam datanya, data ini diambil di Januari 2019 di Indonesia sendiri dengan total populasi 268,2 juta jiwa dan pengguna mobile dengan populasi lebih banyak daripada seharusnya dan pengguna internetnya sebanyak 150 juta, serta yang aktif dalam sosial media atau pengguna sosial media sebanyak 150 juta dan pengguna sosial media yang menggunakan mobile sebanyak 130 juta. Nah, kenapa mobile subscription-nya lebih banyak? Karena kan kadang di antara kita tuh, satu orang tuh bisa lebih memiliki lebih dari satu gadget. Walaupun mungkin belum semua penduduk di Indonesia memiliki gadget, tapi angka ini bisa dicapai karena beberapa orang itu memiliki lebih dari satu gadget. Nah, selain itu, dengan adanya data seperti ini sangat memungkinkan kita melakukan sebuah pemasaran, e-commerce melalui internet. Sangat 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 mendukung ya, karena semua orang sekarang tuh hampir memiliki gadget, kecuali mungkin di tempat-tempat, yang belum terjangkau oleh listrik ataupun terjangkau oleh, apa ya istilahnya, data atau paket data atau internet, atau infrastruktur yang mendukung mereka menggunakan internet. Nah, setelah itu, ini adalah, data untuk device-device yang mereka gunakan. Yang pertama adalah mobile phone. Mobile phone ini kenapa berbeda dengan smartphone, karena mobile phone ini biasanya, mobile poliponik yang mungkin dulu pas teman-teman waktu masih kecil, dia udah ada, tapi dulu kan waktu kita masih kecil tuh kayak belum ada smartphone gitu kan. Nah, itu perbedaan mobile phone yang biasa sama smartphone yang kita gunakan sekarang. Nah, setelah itu ada juga persentasenya menggunakan laptop desktop atau tablet atau, televisi. Sekarang tuh juga udah ada smart TV kayak gitu kan, atau device for streaming internet connect to TV. Nah, ini nih yang biasanya, sekarang isi kita sering, apa sih istilahnya, menyebutnya dengan smart TV atau e-reader device atau misalnya kita sekarang bisa akses e-book kayak gitu kan, itu lebih gampang. Nah, yang terakhir ada wearable touch device atau salah satu, contohnya tuh kayak, smartwatch punyanya, eee, iPhone atau beberapa sekarang juga udah ini ya, banyak banget yang memproduksi smartwatch yang, kita bisa koneksikan dengan, smartphone kita. Nah, ini adalah pengguna terbesar mobile aplikasi by kategori. Yang pertama ada yang menggunakan, internet itu untuk, chat, aplikasi chat, atau social networking, atau entertainment, atau video, kita bisa akses YouTube, atau games, atau shopping apps, music, map, banking map, dating maps, health and fitness. Nah, salah satunya yang perlu, eee, kita kita perhatikan di sini adalah shopping apps yang sedang kita pelajari sekarang, yaitu tentang e-commerce. Dan ternyata dari seluruh pertumbuhan,
populasi orang-orang yang ada di dunia atau khususnya di Indonesia, secara data sebanyak 66% menggunakan shopping apps dalam tablet atau dalam smartphone mereka. Nah, di sini juga ada untuk kategorinya dari Google Play aja, itu tuh, shopping itu ada di peringkat 9 untuk di-download. Istilahnya beberapa marketplace melalui Google Play itu berada di peringkat 9 mereka di-download-nya. Dan untuk di spending-nya, eee, di sini mungkin, oh ini dibandingkan dengan iOS. Di iOS, untuk shopping bahkan mereka berada di urutan kelima. Mungkin bisa ambil kesimpulan pengguna iOS ini lebih banyak, download, marketplace or, e-commerce yang mereka butuhkan untuk belanja. Nah, selanjutnya di sini global e-commerce spend by kategori. Kategori apa aja sih yang sering, istilahnya dibelanjai oleh orang-orang atau dibeli oleh orang-orang yang menggunakan, e-commerce di mobil mereka. Dan ini adalah beberapa contoh kategori yang, ibaratnya trending untuk mereka belanja. Itu yang pertama tentang fashion dan beauty, elektronik, food, furniture, terus hobi, traveling, music, dan games. Ini adalah kategori-kategori top kategori yang biasa diakses atau dibeli oleh orang-orang yang menginstal, aplikasi marketplace atau e-commerce yang ada di, mobile mereka. Nah, ini adalah konten activity yang sering digunakan oleh, orang-orang di zaman sekarang tuh. Salah satunya di sini ada 5 kategori yang sangat sering diakses oleh orang. Sebagai pengguna internet pasti teman-teman pernah tuh lihat video, terus lihat vlog, terus, mungkin mendengarkan musik atau streaming service, atau mendengarkan radio, atau mendengarkan podcast. Nah, di sini karena kita lihat, di tahun ini, di pengambilan data ini, mereka adalah yang paling banyak di diakses oleh orang-orang yang menggunakan internet. Ibaratnya apabila kita melakukan sebuah pemasaran di e-commerce kita, produk kita, itu tuh sangat memungkinkan untuk memasukkannya melalui iklan di 5 top 5 yang diakses oleh banyak orang ini. Misalnya nih di, online video, misalnya di YouTube, kita bisa banget, taruh istilahnya iklan kita di YouTube. Jadi orang-orang yang nonton YouTube, biasanya kalau kita nonton YouTube kan ada iklan gitu kan beberapa. Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa kita ambil untuk mengiklankan produk kita, dan itu sama ke 4 kategori yang lain, karena itu adalah yang paling banyak diakses. Jadi dengan banyaknya diakses oleh orang, otomatis kalau kita memasang iklan di sana, produk kita akan lebih banyak, istilahnya itu dilihat oleh orang. Nah, selanjutnya ada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini, adalah memiliki kepentingan khusus bagi orang karena berbagai alasan berasal mempengaruhi atau mengubah perilaku itu, termasuk mereka yang berkepentingan. Utamanya adalah pemasaran, pendidikan, perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Nah, di perilaku konsumen ini adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, ataupun pengambilan barang-barang dan jasa. Nah, di pengambilan keputusan ini banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya ada budaya sosial, psikologis, atau bahkan juga ada strategi marketing dari sebuah brand. Nah, untuk yang pertama, menurut Philip Kotler and Jerry Armstrong, mereka tuh, istilahnya mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut. Ada yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya ini memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Perusahaan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan perilaku seseorang. Budaya merupakan kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarganya dan lembaga penting lainnya.
Setiap budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosial yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Nah, biasanya tuh kalau, misalnya budaya di A, itu tuh sangat mempengaruhi bagaimana dia, akan mengambil keputusan kalau dia membeli barang. Misalnya di daerah A itu orang tuh sukanya membeli produk dengan merek C. Di daerah B itu orang sukanya membeli produk merek A, kayak gitu. Itu sangat berpengaruh. Jadi lingkungan mereka tuh sangat berpengaruh. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini adalah, kelompok kecil atau keluarga seperti, status sosial dari konsumen tersebut. Perilaku seseorang dipengaruhi banyak kelompok kecil, kelompok yang mempunyai pengaruh langsung. Definisi kelompok ini adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu bersama. Nah, misalnya nih kalau kita kerja gitu di suatu kantor A, terus teman-teman kita tuh biasanya tuh beli barang dengan merek A, otomatis kita juga akan direkomendasikan oleh orang-orang terdekat kita, contohnya di sini adalah teman-teman kerja untuk beli barang A, kayak gitu. Faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini, pembeli pembeli itu setiap kita ya, setiap pribadi orang itu kan pasti, punya umurnya, tahapan dari hidupnya, pekerjaannya, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri. Nah, itu tuh juga sangat mempengaruhi. Misalnya nih, lingkungan kita selalu bilang A, terus, eee, ada kelompok sosial bilang B, tapi kita tuh lebih suka sama barang yang C. Mungkin, akan sangat mungkin kita tuh membeli barang C, karena itu yang paling paling cocok dengan kepribadian kita. Satu contohnya seperti itu. Lalu yang keempat ada faktor psikologis. Pemilihan barang dibeli lebih lanjut dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, atau kepercayaan. Misalnya di faktor budaya kita biasanya orang-orang beli A, terus di kelompok sosial kita biasanya orang-orang tuh bilang B, tapi yang paling cocok sama kita tuh C. Tapi yang paling rasional itu adalah barang D yang paling kita butuhkan. Barang C ini cocok, tapi dia tuh tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bisa jadi kita, bisa bisa pilih barang A, bisa pilih barang B, atau barang C, atau juga barang D. Nah, selanjutnya keputusan dalam pembelian. Nah, keputusan dalam pembelian ini juga sangat penting untuk, diketahui bagaimana seseorang itu akan membeli suatu barang. Nah, itu tuh sangat, penting untuk para penjualnya mengetahui bagaimana sih kok, pangsa pasar kita untuk, apa ya, istilahnya mengambil keputusan jadi untuk beli brand kita. Nah, kayak gitu. Nah, yang pertama itu tuh ada pengenalan masalah, merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Jadi biasanya kalau misalnya saya dari faktor yang udah budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, saya harus tahu nih masalahnya, kenapa saya harus beli barang ini, kayak gitu. Kalau misalnya saya nggak butuh-butuh banget dan saya bukan tipe orang yang boros atau berhura-hura, saya nggak akan beli. Atau mungkin kalau misalnya, ya udah deh saya beli aja, lucu mungkin barang ini, itu juga bisa jadi. Terus yang kedua ada pencarian informasi. Seseorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membelinya. Nah, misalnya saya udah tahu nih, saya kenapa butuh banget. Saya harus cari informasi. Misalnya nih, saya butuh barang A. Barang A ini bisa nggak ya dipakai selama kurun waktu lebih dari 1 tahun. Saya butuhnya seperti itu. Karena mungkin, dalam hitungan budget saya, baru bisa balik modal selama 1 tahun dan saya harus menggunakan barang A ini. Saya harus cari informasi. Kalau dia memang cocok dan affordable untuk dibeli, saya akan beli, gitu. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Nah, konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat untuk pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Nah, misalnya nih, tadi di barang D ini udah cocok banget, harganya cocok banget, tapi dia nggak bisa digunakan sampai 1 tahun ke depan, dia cuma bisa digunakan sampai 6 tahun 6 bulan, misalnya kayak gitu. Berarti saya nggak cocok untuk beli barang ini, kayak gitu salah satu contoh evaluasi alternatif. Nah, yang keempat akhirnya jatuh pada keputusan pembeli. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tersedia. Nah, kayak gitu tadi, misalnya di barang
ini udah cocok lah semuanya sama saya, dia paling cocok dengan kebutuhan saya, harganya juga paling cocok, informasinya paling lengkap, tapi ternyata umur si barang ini cuma 6 bulan, sementara saya butuh yang, umurnya 1 tahun. Otomatis saya akan punya alternatif-alternatif pilihan yang, mungkin bisa saya pilih setelah si barang D ini. Ternyata mungkin, eee, barang pilihan saya adalah jatuh ke A. Jadi bukan hanya karena faktor, budaya aja gitu, tapi setelah saya melakukan semuanya hingga evaluasi alternatif, ternyata barang yang saya butuhkan adalah barang A yang sangat cocok dengan saya, kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah teknologi pendukung pemasaran dan pembelian. Nah, ini tuh orang-orang kenapa sih, apa yang mendukung dari pemasaran dan pembelian e-commerce itu sendiri? Nah, orang itu ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya itu cuma menggunakan web browser gitu kan. Sebenarnya kita nggak perlu ke toko, kita nggak perlu dandan, nggak perlu ngeluarin motor, nggak perlu pergi ke tokonya, nggak perlu, tanya informasinya ini, karena semua udah tertulis jelas mungkin di, laman web browser-nya itu. Yang kedua, menjadi portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas yang membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli, tetapi juga tempat pusat informasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena di deskripsinya tuh udah jelas banget gitu kan. Jadi ibarat kata penjualnya itu nggak perlu menjelaskan berkali-kali kepada setiap orang yang nanya, karena semuanya sudah tertulis jelas di definisi produknya itu. Nah, yang ketiga, pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi, pelayanan konvensional dan virtual, yaitu responsif. Responnya harus cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunikatif. Itu yang dibutuhkan oleh seorang penjual yang menggunakan e-commerce untuk menarik para calon pembeli atau konsumen yang sudah pernah beli di dia. Nah, yang keempat ada up to date. Nah, kok up to date-nya ini misalnya nih barang yang dijual itu masih, di sana tertera 5 piece, tapi ternyata pas kita akan beli 5 piece, ternyata itu cuma 3 piece. Nah, itu yang tidak boleh terjadi, yang miss seperti itu sebisa mungkin harus, sangat ditekan. Jadi sebagai penjual yang memanfaatkan e-commerce harus selalu up to date, apalagi dengan jumlah barang. Yang kelima adalah mode pembayaran, yaitu menggunakan kartu kredit ataupun transfer. Nah, kalau di e-commerce otomatis, uang akan ditransfer ke penjual setelah kita, mengkonfirmasi barang yang kita beli sudah sampai di tangan kita. Jadi, si e-commerce atau marketplace ini akan menjadi sesuatu, pihak ketiga yang akan menjamin kepuasan dari, pelanggan maupun penjualnya. Nah, alasan iklan online, kenapa sih iklan online itu sangat berkembang pesat? Karena iklannya itu up to date setiap waktu, biayanya minimal. Oleh karena itu, iklan-iklan di internet tuh selalu bisa tampil baru. Jadi kayak mereka tuh selalu mengikuti apa sih yang lagi hits kayak gitu. Terus iklan dapat menjangkau pembeli yang potensial dan jumlah yang besar dan hitungan yang global. Jadi biasanya, seperti yang kita tahu di Instagram gitu kan, ada Instagram for business. Nah, di sana tuh kita tuh bener-bener bisa setting, siapa aja yang bisa, melihat iklan kita dan itu akan disesuaikan dengan pangsa pasar kita sesuai dengan settingan yang kita, serahkan istilahnya ke Instagram-nya itu. Lalu ada iklan online, kadang-kadang lebih murah dibandingkan iklan di televisi, koran, ataupun radio. Lalu iklan pada e-commerce, seperti misalnya kayak kemarin contohnya, misalnya di detik.com atau Kompas itu ada iklan-iklannya JD ID atau iklan-iklannya Tokopedia, seperti itu. Nah, iklan di e-commerce ini dapat secara efisien menggunakan konvergensi teks, audio, grafik, dan juga animasi. Jadi kayak semuanya tuh bisa di-handle gitu loh sama mereka, bentuk iklan kita seperti apapun tuh mereka bisa di-upload di sana iklannya. Lalu yang kelima, memanfaatkan internet sendiri dengan sangat, berkembang dengan pesat. Lalu yang keenam, iklan di internet dapat dibuat interaktif dan diberikan ke kelompok-kelompok tertentu atau perorangan, seperti itu.
Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Sekian penjelasan di materi hari ini. Jangan lupa absen dan, eee, di-download juga materinya untuk belajar mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.